Dahsyat Allah luar biasa yang ada di tengah-tengah kami, yang ada di tempat ini. Hanya bagi segala hormat pujian kami. Haleluya. Amin. Gak apa-apa ya, saya udah bangkit kembali berdiri. Masih semangat? Ada semangat apa saya ketiga? Haleluya, tepuk tangan. Sama-sama sebelum kita Haleluya. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta yang ketiga? Pentakosta ketiga adalah pujian.
Allah yang besar. Engkau sanggup ya Tuhan melakukan segala perkara. Tuhanmu yang bisa menuntun kami sampai siang hari ini. Kalau kami ada sampai hari ini ya Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami mau duduk tenang mendengarkan suaramu. Berbicaralah Tuhan, mengurapi kami semuanya, lingkupi kami semua dengan kehadiran-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat siang buat kita semuanya. Salam. Sekali lagi salam. Saya bersyukur. Pertama sekali saya berterima kasih buat Bapak Gembala sudah mempercayakan saya untuk membawakan renungan siang hari ini. Walaupun sebenarnya sangat singkat sekali waktu ini saya persiapkan diri ya. Tapi saya percaya kalau tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita mau taat, kita mau memberikan hidup kita kepada Tuhan, kita percaya Tuhan pasti memberkati kita sekalian. Amin. Kita lihat banyak sekali kartini siang ini ya. Banyak yang pakai kebaya, Ibu Yaken, juga worship leader dan singer-singer. Saya ucapkan selamat hari Kartini buat ibu-ibu sekalian yang luar biasa. Saya percaya bukan hanya ya tepuk tangan dulu ibu-ibu Kartini kita. Puji Tuhan ya. Ada satu semboyan Kartini yang selalu diingat oleh semua orang khususnya dalam pendidikan. Habis gelap terbitlah terang, itu pasti Bapak Ibu. Dan itu kita lihat Bapak Ibu. Habis gelap terbitlah terang. Saya percaya ibu-ibu yang pakai kebaya sekarang yang tampaknya Kartini tidak lagi gelap, tapi sudah terang. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, tahukah kita bahwa bulan April ini masih dalam momen-momen Paskah, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Jadi tidak ada salahnya saya juga mengucapkan selamat Paskah buat kita semuanya. Saya percaya lewat khotbah-khotbah selama 1 bulan ini, bulan April, kita mendengar banyak tentang kuasa kebangkitan Yesus, tapi kita tidak hanya mendengar saja. Saya percaya kita semuanya sudah diberkati lewat Paskah. Amin. Dan sebelumnya mungkin saya harus perkenalkan diri juga ya. Ini kali yang kedua saya menyampaikan firman Tuhan dipercayakan. Pernah beribadah 3 bulan yang lalu. Tapi banyak yang kita mungkin sudah sering lihat saya, tapi belum pernah berkenalan secara langsung. Ya, ada orang yang panggil saya Pak Sihombing, ada juga yang panggil Pak Herbert, ada juga yang panggil Pak Joel. Tapi tiga-tiganya betul, memang nama saya Herbert, saya warga Sihombing, dan anak saya namanya Joel. Jadi biasa kan orang Batak dipanggil nama anak Bapak Joel. Nah, saya di Batam ini Bapak Ibu Saudara bersyukur sekali bisa bergabung di wadah ini, dipercayakan juga pelayan-pelayan yang tentunya saya tidak pernah bayangkan. Tapi sesuai dengan rencana Tuhan dan petunjuk Tuhan, saya mau dibimbing, saya diarahkan, dan saya kembali lagi pelayanan. Saya ke Batam tahun 2007, nggak salah sekitar 13 atau 14 tahun yang lalu, saya memenuhi panggilan Tuhan untuk melayani dan bergabung bersama dengan sekolah Alkitab di Batam ini, dan saya lulus dari sana, dipercayakan pelayanan, dan sampai sekarang puji Tuhan, saya masih pelayanan di full timer di BPD GBI. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu bahwa Gereja Bethel Indonesia ini, khususnya di Kepulauan Riau ini, punya organisasi dan punya kantornya, dan saya dipercayakan pelayanan di sini, termasuk gereja kita ini juga. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu singkatnya perkenalan saya, dan kita akan belajar kebenaran firman Tuhan siang hari ini masih tentang Paskah. Kalau bisa tolong slide saya dibuka. Ya, saya beri judul firman Tuhan siang hari ini tentang kebangkitan yang mengubah keadaan. Kebangkitan yang mengubah keadaan. Nah, hari-hari ini kita mungkin pernah ada di satu kondisi atau keadaan yang sama seperti murid-murid Tuhan Yesus alami pada waktu kebangkitan, atau sebelum Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Suasana atau kondisi kehidupan mereka itu mungkin mirip-mirip dengan apa yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari, atau mungkin pada saat siang hari ini juga Bapak Ibu Saudara. Coba kita akan buka Alkitab kita dari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat yang ke-22. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai ayat yang ke-22.
2. Kita baca bersama-sama, bantu saya Bapak Ibu dengan suara yang kuat. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat yang di full timer di BPBDBI. Kalau Bapak Ibu sudah tahu bahwa Gereja Bethel Indonesia ini, khususnya di Kepulauan Riau ini, punya organisasi dan punya kantornya, dan saya dipercayakan pelayanan di sini, termasuk gereja kita ini juga. Nah, Bapak Ibu saudara, itu singkatnya perkenalan saya, dan kita akan belajar kebenaran firman Tuhan siang hari ini masih tentang Paskah. Kalau bisa tolong slide saya dibuka. Ya, saya beri judul firman Tuhan siang hari ini tentang kebangkitan yang mengubah keadaan. Kebangkitan yang mengubah keadaan. Nah, hari-hari ini kita mungkin pernah ada di satu kondisi atau keadaan yang sama seperti murid-murid Tuhan Yesus alami pada waktu kebangkitan, atau sebelum Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Suasana atau kondisi kehidupan mereka itu mungkin mirip-mirip. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Dia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, dan demikian juga sekarang aku akan mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengusir mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Sampai di situ saja Bapak Ibu. Puji Tuhan. Jadi ketika Tuhan Yesus hadir dalam perkumpulan mereka, bayangkan Bapak Ibu Saudara, ketika mereka berkumpul di situ, ada satu indikasi yang mengatakan bahwa mereka sedang terancam. Dari mana kita tahu? Dari pintu-pintu yang terkunci. Bahwa mereka sedang ketakutan kepada orang-orang Yahudi. Dan mereka mungkin takut, terintimidasi setiap hari. Orang-orang Yahudi pasti sudah menolak mereka, tapi Tuhan Yesus datang kepada mereka menampakkan diri. Tuhan Yesus katakan, "Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu." Ada 2 kali Bapak Ibu Tuhan Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Ayat 19 Tuhan Yesus sudah katakan damai sejahtera bagi kamu. Diulangi lagi ayat yang ke-22 Tuhan Yesus sekali lagi mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Disinilah keadaan mereka yang berubah Bapak Ibu. Itulah yang disebut dengan kebangkitan yang membawa perubahan. Bapak Ibu pernah ingat ada satu doa Musa yang terkenal dalam Keluaran 6 ayat 26. Di sana Musa berkata, "Tuhan kiranya memberkati engkau, Tuhan kiranya menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera." Ya, Allah itu kita kenal dengan Allah damai sejahtera. Ada sebutan dalam Alkitab tentang Allah damai sejahtera, yaitu apa Bapak Ibu? Jehovah Shalom. Shalom itu artinya damai sejahtera. Makanya disebut Jehovah Shalom, Allah damai sejahtera. Bapak Ibu, kayaknya sih ini nggak terlalu rajin ya ikut universitasnya ketahuannya. Ya, Pak Hani pernah mengatakan sebutan-sebutan itu. Salah satunya adalah Jehovah Shalom, Allah damai sejahtera kita Bapak Ibu. Rajinlah Bapak Ibu kembali lesson. Nanti pasti akan diajarin tak. Udah berapa SKS kita dapat ya? Yang setia boleh angkat tangannya. Oh, haleluya. Berapa persen lah ya kalau saya sebut. Nah, bisa diukur Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, kalau kita tahu pasti banyak pendalaman Alkitab yang kita dapatkan dari morning blessing ini. Nah, boleh dilanjut. Ketika di sini saja. Yohanes 20:22 katakan, "Tuhan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu." Kondisi apa yang dialami murid-murid pada waktu itu? Sehingga Tuhan Yesus sampai 2 kali mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Ada kondisi murid-murid Tuhan Yesus yang terancam. Setidaknya ada 3 kondisi keadaan murid-murid Tuhan Yesus yang saya perhatikan juga cenderung kita alami ketika mengikut Tuhan Yesus Bapak Ibu. Dan saya percaya ketika kita mendengar ini, ketika kita lihat kondisi murid-murid ini, kita akan belajar sesuatu yang baru Bapak Ibu.
Dari ketiga hal ini kita belajar yang pertama, mereka hidup dalam tekanan. Hidup di dalam tekanan. Bayangkan orang-orang Yahudi pasti akan walau mereka, mana Tuhanmu? Katanya anak Allah. Kok bisa dikubur? Mana Tuhanmu? Mereka pasti terintimidasi. Lihat itu Tuhanmu disalib. Katanya bisa berjalan di atas air. Katanya bisa mengubah air menjadi anggur. Ada banyak intimidasi yang datang kepada murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid ini juga berlaku untuk kita. Siapa di sini yang merasa murid-murid Tuhan Yesus? Angkat tangannya yang merasa murid Tuhan Yesus. Haleluya. Kita percaya kita semuanya adalah murid-murid Tuhan Yesus. Yakinlah Bapak Ibu, damai sejahtera ini juga menjadi bagian kita siang hari ini. Haleluya. Nah, hidup dalam tekanan. Mengapa mereka hidup dalam tekanan? Desakan dari orang-orang itu. Bisa saja juga mereka takut. Kalau sampai mereka ketahuan berkumpul di satu tempat, akan semakin cepat orang akan nangkapin. Bisa dipermalukan mereka, bisa dibunuh. Nah ini murid-muridnya. Jangan sampai nanti orang ini jadi penerus-penerusnya. Bisa saja. Mereka ketakutan dan mengunci semua pintu-pintu yang ada di rumah mereka ketika mereka berkumpul. Ketakutan dan tertekan Bapak Ibu. Hidup di dalam tekanan. Sebelum Yesus hadir di tengah-tengah mereka, mereka hidup di dalam tekanan. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita membuka kitab Mazmur. Dalam Mazmur pasal yang ke-41, yang sebelumnya masih di Mazmur 41. Mohon maaf, Mazmur pasal 42 ya. Ayat yang keempat berkata demikian. Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Seperti inilah posisi dari murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Di mana Allahmu? Kenapa kalian ditinggalkan? Kenapa Tuhanmu mati? Bapak Ibu Saudara, Mazmur ini saya sangat suka sekali baca kitab Mazmur. Mazmur itu sangat komplit ya. Mazmur itu mewakili semua perasaan-perasaan kita yang sehari-hari, sangat praktis sekali. Nah, kalau Bapak Ibu banyak masalah-masalah, banyak beban-beban, coba datang ke hadapan Tuhan dan buka kitab-kitab Mazmur. Di sana saudara pasti menemukan apa yang sedang saudara alami dan Tuhan akan berbicara di sana. Amin. Nah, dan kitab Mazmur ini sangat jujur dengan segala keadaan, sangat realitas. Artinya begini. Mazmur itu dimulai dari pasal 1. Digambarkan di sana antara orang benar dan orang fasik itu pasti berbeda. Orang benar mengatakan apa saja yang membuatnya berhasil. Di ayat berikutnya tidak demikian dengan orang fasik. Mereka akan menuju pada kebinasaan. Jadi seolah-olah sangat kontras. Ada perbedaan yang pasti, orang benar, orang fasik. Yang satu diberkati, yang satu kepada penghukuman seperti itu. Tapi tidak seperti itu. Tidak hanya sampai di situ Mazmur. Pasal-pasal berikutnya juga Mazmur juga jujur dengan kehidupan ini bahwa kadang-kadang juga anak-anak Tuhan juga mengalami masalah-masalah, tekanan-tekanan. Bahkan ada juga kebingungan di dalamnya. Kenapa orang-orang benar menderita? Malah orang-orang bebal, orang-orang fasik, mereka rasanya diberkati, gemuk-gemuk semua. Padahal mereka menghujat nama Tuhan. Ada, nanti kita akan belajar Bapak Ibu. Jadi katakan, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Bukankah kita dalam keadaan juga seperti itu? Orang lain mungkin sudah mulai mempertanyakan kita. Loh, kamu rajin ibadah, kamu melayani Tuhan, kamu habis doa ini Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Pemazmur berkata, mengapa kau tertekan di jiwaku? Jangan tertekan. Berharaplah kepada Allah, sebab Dialah penolongku dan Allahku. Bapak Ibu Saudara, tekanan itu nampaknya konotasi yang sangat negatif sekali ya. Kalau kita mendengar kata tekanan, kok saya mau tekanan Tuhan, saya mau yang ringan-ringan gitu ya. Tapi Bapak Ibu Saudara tahu Pak, begini, saya lahir
dan besar di kampung Bapak Ibu. Ada orang Sirikalang di sini? Ada yang di belakang. Saya orang Sirikalang. Gak usah malu kan, Bapak Ibu. Kita ada lagi tambah. Setelah saya bilang dengan malu. Nah, orang Sirikalang Bapak Ibu terkenal dengan cuacanya yang sejuk ya. Saya bilang sejuk sebenarnya dingin sekali. Sangat dingin Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang tanya kemana itu Sirikalang, dari Medan, ini pasti udah senang ini, biasanya begitu kan, berlomba-lomba. Tapi waktu Bapak datang, bukannya senang kita, datang diambil karung-karung itu kembali, ditekan, akhirnya sampai 2 bumi saja yang sisa. Tadinya 10 bumi Bapak Ibu. Ya, akhirnya ya sebegitu aja. Karena memang ternyata harus ditekan biar muat banyak. Kalau enggak keberatan yang punya mobil, iya kan? Jadi harus ditekan. Saya pikir pasti rusak lagi kalau kita tekan terus, ternyata enggak. Begitu nyampe lagi di tempat lain, dibongkar, enggak ada yang rusak, enggak ada yang koyak, bukan jempol ke atas, tetapi ke bawah. Seperti itu. Hidup kita terkunci oleh apa yang dituduh-tuduhkan orang kepada kita. Hidup kita seperti penuh dengan tuduhan-tuduhan. Orang lain mungkin menganggap kita remeh, mungkin dilihat secara fisik, dilihat secara ekonomi. Siapa orang ini? Siapa ini? Bapak Ibu kalau pernah mengalaminya, dan saya juga Bapak Ibu, saya sudah belajar dari itu sekian tahun, dan saya hanya bilang sama Tuhan, saya ini milik Tuhan. Apapun yang saya alami, orang lain tidak bisa meremehkan. Bapak Ibu, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau mungkin ada di antara kita Bapak Ibu saudara yang pernah mengalami seperti ini, karena sepanjang hari orang berkata kepada Tuhan, di mana Allah? Orang bisa saja mungkin menilai kita dengan apa yang kita punya, apa yang kita bisa banggakan, pendidikan kita mungkin, karir kita, pekerjaan kita. Orang lain mungkin bisa mengira-ngira, mengukur kita mungkin dengan hina. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Tuhan selalu mengukur kita dengan harga yang mahal, Bapak Ibu saudara. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu, boleh dilanjut. Yesaya 43 berkata demikian, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, katakan amin. Ini jelas Bapak Ibu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Tuhan mengasihi jemaat yang ada di Tanjung Priok. Tuhan mengasihi kita dengan segala pekerjaan kita. Tuhan mengasihi kita dengan segala kelemahan kita sekalipun. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, apapun kondisi kita, terlebih ketika kita tertekan. Tuhan mengatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti Bapak Ibu. Itu firman Tuhan yang kita pegang setiap hari. Manusia boleh saja mengukur kita, tapi Tuhan memandang kita dengan berharga. Oleh karena engkau berharga di mataku. Dan perhatikan Bapak Ibu, dan mulia. Tuhan tidak pernah berhenti sampai kita menganggap kita berharga, tapi sampai kita mulia. Kalau berharga, semua berharga. Emas dengan bahan yang mentah, harganya mahal nggak? Mahal juga. Tapi sudah bisa disebut mulia sebelum sampai di jari kita ini nginclong, itu belum mulia. Kita anak-anak Tuhan gak hanya berhenti sampai berharga saja. Kita harus sampai kepada tahap mulia, dimuliakan Tuhan. Siapa yang mau dimuliakan Tuhan? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kita berharga dan sampai ke tingkat yang mulia, Bapak Ibu. Kalau ada di antara kita mungkin mengalami tekanan, banyak datang kepada Tuhan. Selalu ukur harga diri kita ini dengan kasihnya Tuhan. Apa itu kasihnya Tuhan? Darah yang tercurah di kayu salib, tubuh yang diremukkan. Supaya apa? Supaya kita yang hina ini dimuliakan oleh Tuhan. Itu ukurannya, bukan dengan apa yang kita punya. Jadi jangan pernah sombong, jangan pernah terlalu berbangga diri Bapak Ibu. Jangan sampai kita lihat, aduh, kayaknya di gereja itu baju itu lebih bagus ya dan semua yang lain. Ya bisa kan kita tidak tahu harus apa orang. Jangan sampai terjerumus dengan kesombongan Bapak Ibu. Kalau saudara punya, kalau saudara ada, muliakan Tuhan dengan semuanya. Dan bersyukurlah Bapak Ibu. Tapi kalau kita sementara masih tertekan, diizinkan oleh Tuhan dalam tekanan-tekanan, juga muliakan Tuhan. Ada satu kali Pak Niko mengatakan, kalau ada punya masalah, datang aja kepada Tuhan. Naikkan pujian penyembahan, berbahasa roh. Nah saya dulu saya tidak mengerti seperti apa itu.
Waktu saya lakukan Bapak Ibu, apapun yang saya alami, ada satu tekanan-tekanan pada saat-saat tertentu Tuhan izinkan saya menaikkan pujian. Karena di motor itu, di motor setiap hari bolak-balik kan dari Kedai di Park Center, ya. Jadi biasa kita ya semuanya karena aktivitas kita di sana. Saya kalau ingat kasih Tuhan, saya bisa menyanyi di motor. Dan kadang-kadang Tuhan kasih lagu di pikiran saya sesuai dengan apa yang saya butuhkan. Dan kalau kita dalam dengan Tuhan pasti kita mengalami hal-hal seperti itu. Tapi kalau nggak dalam ya pasti larinya ke pakai status. Biasanya begitu. Saya nggak menghakimi ya, saya nggak anti sosial media. Boleh saja. Tapi biasakan kalau kita mengalami sesuatu hal, datang kepada Tuhan, naikkan pujian penyembahan, bernyanyi bermasmur kepada Tuhan. Ya, mungkin di motor, kebanyakan di kamar mandi ya. Saudara, nyanyi di kamar mandi, buat aja. Apa nggak ada yang dengar kan? Waktu semakin tertekan, semakin terhimpit, masalah semakin berat, naikkan aja pujian terus, nyanyi terus, sampai akhirnya nanti kita sadar, ternyata masalah kita itu nggak terlalu berat bila dibandingkan dengan suara kita, lebih berat lagi. Karena lebih parah suara kita di dalam masalah kita. Yang bercanda hari ini. Tapi nggak apa-apa, mau suara nada A, nada C, nada Z pun, ya nyanyi aja sama Tuhan. Paling nggak kalaupun nggak ada kesempatan di sini ya kamar mandi boleh lah. Memuji Tuhan itu sama-sama, kuasa pujian itu sama Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan buka dalam Mazmur 73. Ini hidup murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu, yaitu hidup dalam kebingungan. Kenapa mereka bingung? Kenapa bisa anak Allah yang hidup bisa sampai mati di kayu salib? Kenapa bisa Tuhan Yesus yang katanya juru selamat, penyelamat yang akan datang, kok bisa mati di tangan tentara-tentara Romawi? Membingungkan memang. Katanya Tuhan Yesus akan memulihkan kerajaan Israel, tapi kok bisa mati? Bingung orang. Nah, murid-muridnya juga bingung. Nah, coba kita baca dalam Mazmur ya, pasal yang ke-73. Mengapa tadi saya katakan bahwa Mazmur itu sangat jujur dengan kehidupan kita tentang semua pengalaman yang kita alami, bahwa memang salah satunya Mazmur 73 ini. Mazmur 73 ini adalah Mazmur Asaf, di mana tulisan-tulisan ini kita tahu bahwa dia sedang kebingungan juga melihat orang-orang lain yang tidak kenal Tuhan. Saya akan mulai dari pasal yang 73 ayat yang kedua. Tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. So aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemunculan orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. 8. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. 13. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena pula dan kena hukum setiap pagi. Bapak Ibu bayangkan, pernah nggak kita merasa seperti ini juga dalam kehidupan sehari-hari? Rasanya sia-sia Tuhan menjaga hidup yang baik, orang yang baik-baik. Kok rasanya sia-sia Tuhan saya melayani, sia-sia saya beribadah. Kok mereka lebih gemuk, mereka lebih sehat, kok mereka lebih kaya, harta mereka banyak, sementara saya Tuhan. Pasti pernah Bapak Ibu Saudara mengalami keadaan seperti ini. Tapi Mazmur ini menjawab ayat yang ke-17. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. 18. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Ternyata yang berarti semua di hadapan Tuhan. Kita yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan pasti berbangga, karena yang kita punya itu adalah Allah yang tidak akan pernah pudar, karena Dia adalah Allah yang kekal. Itulah bagian kita. Makanya dikatakan ayat yang ke-21, saya lanjut lagi. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu dan kau memegang tangan kananku. Amin Bapak Ibu.
Haleluya. Saya percaya kita semuanya, walaupun mengalami kebingungan, lihat Bapak Ibu di bawah itu seperti binatang yang dekat dengan tuannya. Banyak hal yang tidak kita mengerti. Kita bingung, mengapa begini Tuhan? Mengapa begini keadaan saya Tuhan? Kenapa saya yang kena seperti ini Tuhan? Mungkin kita sakit atau apapun yang kita alami. Kita memang nggak tahu. Tapi Mazmur berkata, aku dulu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tanganku. Kalau saudara-saudara sudah kenal Tuhan, sudah dekat dengan Tuhan, saudara-saudara mengalami tekanan atau kebingungan, jangan tinggalkan Tuhan, lebih lagi mendekat kepada Tuhan. Amin. Sampai kapan? Kita nggak tahu sampai kapan. Karena banyak hal di dunia ini yang Tuhan izinkan tidak akan pernah kita tahu, Bapak Ibu. Sampai kita cari-cari kemanapun, kita nggak akan pernah temukan. Karena apa? Dunia ini dikendalikan oleh Allah sendiri, bukan manusia. Walaupun manusia terus mencoba-coba ingin seperti Allah, tidak akan pernah bisa, Bapak Ibu. Memang kita nggak tahu keadaan seperti ini. Tuhan, kok bisa ada COVID lagi Tuhan? Kok usaha saya kena pula? Kenapa Tuhan saya? Nggak kita mengerti, Bapak Ibu. Tapi belajarlah percaya bahwa Tuhan itu pemilik hidup kita. Dia ingin kita semakin dekat lagi, seperti hewan di dekat Tuhannya. Kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Amin. Ya, pernah melihat orang kebingungan, Bapak Ibu? Orang yang bingung kayak mana? Linglung, ya kan? Apalagi kata yang mirip dengan bingung. Linglung, pusing, termasuk juga ya. Ragu-ragu. Kenapa Tuhan seperti ini? Saya percaya kita semua pernah mengalami pengalaman saya. Saya kalau datang dari daerah Piayu Laut, saya tinggal di Barelang, Bapak Ibu. Ada yang tinggal di Barelang? Kalau ada nanti gabung ke sekarang. Bukan promosi ya. Banyak ada 3 FC di sana, boleh pilih yang mana. Nah, Bapak Ibu, dari di Barelang, daerah Piayu Laut itu sering sekali hujan, tapi hujan dadakan. Jadi itu kadang-kadang berderas, tapi sebelah sana saya lihat terang. Ini nanggung juga. Nanti nggak pakai hujan, ternyata sampai di sana hujan juga. Atau nanti kita nggak pakai hujan, tahu-tahu di sana hujan juga. Jadi kita nggak tahu memprediksikannya. Tanpa karena di berlaut, saya nggak tahu ya. Jadi sering sekali hujan tiba-tiba di sana. Terus yang itu kedua, udah nggak ada lagi hujan. Jadi kita kalau buka jaket hujan kan makan waktu juga. Jadi kita teruskan aja. Jadi sampai Imam Center, setiap kali ada lampu merah orang kan lihat. Orang ini dari negara mana? Bisa pakai jas hujan. Haleluya. Saya cuma tunduk aja. Tapi dalam hati saya bilang, oh Tuhan, saya tetap cinta Tanjung Priok. Saya bangga. Kalau kalian yang cinta Tanjung Priok, haleluya. Kita harus bangga dengan kota kita ini ya. Wah, kalau orang saya selalu bilang, oh Tanjung Priok, oh udah bagus ya jalannya. Ya sudah saya bilang, udah lama. Kenapa orang selalu memasalahkan jalan? Saya bilang udah lama itu, udah bertahun-tahun lalu. Oh yang tinggal dalam pintu 3 itu juga ya sudah saya bilang. Berarti bertahun yang lalu kan. Ya saya kalau pintu 3 itu, karena setiap hari di sana dari tahun yang lalu titipan saya di rumah ibu. Ya ibu, berarti ya. Jadi saya kalau ke sana itu dulu sebelum berbagi Tuhan, berkatilah Tanjung Priok Tuhan. Karena kalau hujan Bapak Ibu lihat, kan penuh lubang-lubang itu. Jadi saya pikir lubangnya masih kecil. Ya saya jalan aja dengan kecepatan yang sama. Tahu-tahu dalam Bapak Ibu, kelihatannya sedikit aja, tapi karena itu tempat air, ya ternyata di bawah udah kayak lembah kegelapan. Sekali lubang. Saya berdoa berkatilah Tanjung Priok, berkatilah jalan. Nggak sampai berapa bulan langsung dibangun Bapak Ibu. Wah betul ya. Ya memang bukan doa saya saja, Bapak Ibu juga pasti berdoa di situ. Sekarang sudah mulus, kecepatan 60-70 sudah bisa di sana. Ada juga ya banyak orang sana. Ya, puji Tuhan, luar biasa. Nah kita mungkin bingung, kok bisa di sana hujan, di sini nggak hujan, bisa di sana panas. Berarti jaraknya hanya sekian kilometer saja. Tapi kalau Tuhan mau itu, kita mau bilang apa? Itulah yang namanya kehendak Tuhan. Jangan bingung. Kok bisa Tuhan? Aku seperti ini. Dia enggak. Kok bisa Tuhan? Dia diberkati. Aku belum. Ya suka-suka Tuhan Bapak Ibu. Ada kan lagunya suka-suka Tuhan.
Ya memang suka-suka Tuhan. Jangan pernah bingung lagi Bapak Ibu. Tuhan mengendalikan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Selanjutnya Bapak Ibu, Mazmur 31 ayat 23 sama-sama kita baca dari layar. 1, 2, 3. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terpulang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Ya Bapak Ibu, kadang dengan kebingungan kita merasa sudah terbuang dari hadirat Tuhan. Tapi sesungguhnya Tuhan mendengar kita ketika kita berteriak minta tolong. Kondisi ini saya alami sekitar tahun yang lalu ya. Sebelum saya dapat ayat ini, saya dapat ayat ini tahun yang lalu dan sangat menguatkan saya. Kondisi saya sangat nggak ada mungkin yang tahu ya. Saya datang ke tempat ini seperti biasa saja. Karena saya pun saya jujur sekali bahwa saya pun mulai Tuhan, kalau memang nggak melayani lagi ya sudah, seperti itu kira-kira. Ya keadaan saya seperti itu. Tapi Tuhan memberikan ayat ini kepada saya dalam satu perenungan. Aku telah terbuang dari hadapan, dalam kebingunganku aku merasa seperti itu. Saya percaya Bapak Ibu juga pernah merasa seperti itu. Entah karena satu kejadian, entah karena keadaan kita, entah karena mungkin kita pernah memutuskan sesuatu yang salah di masa yang lalu. Kita mungkin Tuhan kayaknya sudah tak tertarik lagi dengan saya. Tapi Bapak Ibu saudara, tahukah kita justru Tuhan menghargai kejujuran kita itu. Tuhan menghargai segala perasaan-perasaan kita itu. Dan itulah yang membuat Tuhan tertarik untuk mengulurkan tangannya menolong kita ketika kita berteriak minta tolong. Memang tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Tapi kalau kita mau berteriak minta tolong kepada Tuhan, mencari hadirat Tuhan, ada di hadirat Tuhan setiap waktu. Kita minta tolong Tuhan, tolong saya Tuhan, perkebunan saya ini berat sekali. Dan kita nampaknya kita merasa sudah dibuang oleh Tuhan, tapi tidak Bapak Ibu. Allah kita berkata dalam Mazmur 31:3 ini, tetapi sungguh engkau mendengar suara permohonanku dan teriakku minta tolong Bapak Ibu. Semua kita yang percaya dengan kasih Tuhan, saya yakin tak ada satupun kita di ruangan ini yang akan terbuang. Katakan amin. Di hadirat Tuhan tidak pernah ada kata terbuang. Kita sangat berharga. Kembali lagi Mazmur 73 tadi Bapak Ibu berkata bahwa engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ingin mengasihi engkau. Selanjutnya, ya, bagian ketiga, kondisi apa lagi yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus? Hidup dalam kekecewaan. Coba kita buka Lukas 24 ayat 21. Ada satu kali peristiwa di mana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada dua muridnya yang sedang melakukan perjalanan ke Emmaus Bapak Ibu. Pasal 24 ayat 21 kita Lukas. Mereka dalam peristiwa ini tidak menyangka bahwa orang yang mereka ajak bicara itu ternyata Yesus sendiri, dan mereka pikir orang lain, dan mereka menyampaikan bahwa kami sangat kecewa sekali, guru kami meninggalkan kami, malah dipermalukan, malah disalibkan. Yaitu satu, mereka bilang begini, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Ya, maksudnya mereka kecewa sekali kok Tuhan Yesus meninggalkan mereka. Walaupun sebenarnya Tuhan Yesus sudah pernah mengatakan dia akan bangkit pada hari ketiga, tapi itu sepertinya tertutup di telinga mereka. Mereka tidak mengerti, dan akhirnya mereka kecewa. Dan memang Tuhan Yesus juga tidak bilang sama mereka terus siap-siap ya hari ketiga nanti kita ada kubur ya, pasti bangkit. Nah, ada seperti itu. Kalau itu pasti mereka sudah siap-siap. Nah di sekarang ini di zaman kita ini, kita sudah langsung tahu oh ya Jumat Agung minggu sengsara Yesus, kemudian setelah hari ketiga Yesus bangkit. Kita sudah tahu kan, karena sudah tercatat dalam kita. Tapi ingatlah, bayangkan bahwa murid-murid pada waktu itu tidak ngerti apa-apa. Mereka tahunya Yesus sudah mati, ya itu saja. Mereka tidak akan tahu bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan mereka berharap Yesus inilah yang akan menjadi raja bagi mereka. Hidup di dalam kekecewaan.
hidup di dalam kekecewaan. Pernahkah kita merasa kecewa itu Tuhan? Ada lagu berkata, tak pernah kecewa, Bawi Yesus. Dan ulang ayat maaf kalau salah di sini. Ya, tak pernah kecewa mengikut Tuhan Yesus. Saya percaya kita semua bangga menjadi pengikut Tuhan Yesus, amin. Tapi di saat-saat tertentu kita harus jujur juga, karena kita hidup dalam kekecewaan. Entah kecewa sama pendeta, kecewa sama gembala FC, kecewa sama banyak hal, kecewa sama teman satu gereja. Katanya dia begini, kok tahu-taunya begini, kita kecewa. Tapi Tuhan Yesus katakan kita tidak perlu kecewa dalam mengiring Tuhan. Selanjutnya Lukas 7:23 pernah berkata, Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan ini, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Katakan amin. Jangan pernah kecewa mengikut Tuhan. Keadaan apapun, sesulit apapun yang kita hadapi, yang Tuhan izinkan menekan kita, jangan pernah kecewa kepada Tuhan, karena Dia berjanji akan menyertai kita. Mungkin saudara tahu satu kisah, ada satu atlet terkenal di Amerika pada zaman dulu, atlet petenis yang bernama Arthur Ashe. Dia sangat terkenal pada waktu itu karena bisa memenangkan beberapa turnamen berkelas di Amerika. Salah satunya adalah Amerika Open tahun 1965. Boleh nanti searching di Google. Nah, kenapa dia terkenal? Dia menjadi petenis pertama berkulit hitam yang berhasil memenangkan turnamen ini. Di antaranya semuanya tidak ada, tapi dia mewakili dan yang pertama dari kulit hitam. Dan setelah dia memenangkan puncak karirnya itu, memegang medali emas di Amerika Open itu, ada yang terjadi dalam kehidupannya. Dia orang yang sangat mengasihi Tuhan. Tiba-tiba dia kena serangan jantung dan dia bawa berobat, bukannya sembuh, tapi malah dia kena HIV. Kok bisa? Ternyata waktu transfusi darah, ada darah yang masuk yang membuat dia kena HIV, dan takkan pernah lagi dia kembali ke turnamen. Bayangkan kalau seorang anak Tuhan mengalami seperti itu, lagi di puncak-puncak karir, anak Tuhan pulang, wah cerah ini karirnya, pasti membanggakan orang tuanya atau keluarganya, paling tidak membanggakan sekali. Tapi tiba-tiba dia mengalami hal seperti ini. Lalu dalam pergumulan-pergumulannya dia mulai berbicara dengan orang tuanya. Pasti orang tuanya kecewa. Kenapa bisa begitu? Bagaimana dia mau bertahan lagi, mau mengharumkan nama keluarga? Sudah sakit, kena HIV lagi, dan pasti akan mengatakan selamat tinggal kepada karirnya. Tapi Bapak Ibu, suatu kali ada surat yang dilayangkan kepada dia oleh seseorang yang tidak kenal. Kita katakan begini, dari sekian pasien di rumah sakit ini, kenapa kamu yang kena itu? Dari sekian yang donor, yang transfusi darah pada waktu itu, kenapa sama kamu pulang darah itu? Padahal kamu bintang dunia, orang yang sangat bersinar karirnya. Dia membalas surat itu Bapak Ibu dan mengatakan begini, dari sekian manusia di dunia ini ada sekitar 5 juta petenis, dan dari 5 juta ini hanya ada 5.000 saja yang menjadi petenis profesional, dan dari 5.000 itu juga hanya 500 saja yang pernah main di turnamen, dan dari itu juga tinggal 50 saja yang masuk di turnamen Amerika Open ini, dan dari 50 ini hanya 2 saja yang masuk ke grand final. Dan setelah saya memenangkan medali itu, saya juga pernah tanya sama Tuhan, kenapa saya Tuhan? Dan kemudian sikapnya ini menjadi terkenal sekali, difavoritkan oleh banyak orang, jadi motivasi bagi banyak orang, bahwa sebenarnya kita sering kali mengukur kasih Tuhan dengan apa yang kita katakan berkat, tapi kita tidak pernah tanyakan mengenai apa yang kita diizinkan terjadi, yaitu tekanan dan penderitaan. Pernah Bapak Ibu berpikir, dari sekian jiwa Tanjung Biaya ini, kenapa saudara yang ngurusin? Bukankah itu anugerah Allah Bapak Ibu? Dari sekian jemaat yang dari Tanjung Biaya ini, kenapa Bapak Ibu yang hadir kali ini, yang lain tidur di rumah? Ada yang online, yang maaf ya, nah, dari sekian itu Bapak Ibu, kenapa saudara yang sangat diberkati dengan rumah? Kenapa saudara yang berkati dengan keturunan? Kenapa saudara
saudara yang diberkati dengan kesehatan, sementara banyak yang sedang sakit. Coba pertanyakan, supaya adil, kira-kira begitu ya. Tuhan mau supaya kita adil juga dalam kehidupan ini. Jangan kita hanya mempertanyakan hal-hal yang sulit, sementara hal-hal yang kita bisa syukuri, kita tidak pernah tanyakan karena besarnya anugerah Allah dalam kehidupan kita. Saya percaya kita semua menjadi orang-orang yang menghargai kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Katakan amin. Luar biasa Bapak Ibu. Dan saya percaya apapun keadaan kita saat ini, kita menghargai kasih karunia Allah. Selanjutnya, apapun yang kita alami, Tuhan Yesus yang hari ini datang kepada Bapak Ibu. Entah mungkin saudara kecewa, saudara tinggalkan, mungkin saudara mengalami tekanan-tekanan, mengalami kebingungan. Tapi sekali lagi saya ingatkan kepada kita, coba kita kembali kepada kitab Tuhan sekali pasal 20 ayat yang ke-19. Saya bacakan, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Siang hari ini juga saya mau ingatkan kepada kita semua, damai sejahtera Allah juga turun kepada bapak-bapak, kepada ibu-ibu, kepada pemuda-pemuda, kepada kita semua sekalian di rumah ibadah ini. Damai sejahtera Allah bagian kita. Damai sejahtera itu apa? Itulah yang mengubah keadaan kita. Yang tadinya kita merasa dalam kekelaman, sekarang ada dalam terang Allah. Karena Yesus itu, Allah damai sejahtera itu telah turun dalam hati kita, memenuhi kita Bapak Ibu. Apapun yang kita alami Bapak Ibu, damai sejahtera membuahkan. Tahukah saudara bahwa damai sejahtera yang membuah Petrus sangat besar dampaknya? Dia berani berdiri dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1, Bapak Ibu baca nanti. Dia berdiri depan orang banyak, 3.000 bayangkan. Yang tadinya dia menyangkal dan sembunyi-sembunyi, tapi dia dengan hebat berkhotbah di depan ribuan. Katakan, bertobatlah hai kamu sekalian, sebab Yesus yang disalibkan itu adalah anak Allah. Dia lantang sekali Bapak Ibu. Dan itulah perubahan terdahsyat dalam kehidupan Petrus. Dan hari itu juga jumlah mereka bertambah berapa? 3.000 jiwa Bapak Ibu. Lebih banyak dari visi Tanjung Priayi 1.000 ya. Kalau ada 3 saja seperti Petrus di Tanjung Priayi ini Bapak Ibu, wah palingan saja berapa ribu yang kita timbulai untuk Tuhan Bapak Ibu. Saya percaya renungan ini menjadi berkat buat kita semuanya. Saya percaya kita semuanya akan diubahkan dengan segala keadaan-keadaan kita Bapak Ibu. Haleluya, kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada siang hari ini ya Tuhan. Engkau yang hadir ribuan tahun yang lalu kepada murid-murid-Mu dalam pintu-pintu yang terkunci. Juga Tuhan yang sama hadir buat kami siang hari ini. Siapapun kami yang mengalami pintu-pintu yang terkunci saat ini juga Tuhan, kami minta damai sejahtera Allah hadir dalam kehidupan kami. Damai sejahtera mengubah segala keadaan kami, dan kami berkemenangan di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya mengundang kita untuk berdiri.